Kabar gembira hari ini karena ada bantuan Rp600.000 yang disalurkan dalam bentuk tunai lagi melewati kantor Pos Indonesia. Nah, bantuan ini dicairkan tidak mengenal hari libur. Bahkan hari Sabtu dan hari ini hari Minggu, ini ada daerah yang baru saja mencairkannya. Nah, kira-kira bantuan apa ini ya? Rp600.000 lewat kantor pos. Mungkinkah BLT BBM atau mungkin bantuan tambahan bagi para KPM? Nah, nanti juga akan saya update terkait mengenai informasi terkini pencairan bantuan PKH tahap 4 dan juga alokasi BPNT untuk alokasi bulan Oktober hingga November dan Desember. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai update terkini kabar pencairan PKH tahap 4 dan juga BPNT alokasi bulan Oktober, November, Desember, BLT BBM tahap 2 dan juga bantuan sosial yang lainnya. Nah, ini ada kabar bahagia. Hari ini, hari Minggu, walaupun hari libur, ini ada kabar terkait mengenai pencairan bantuan, yakni Rp600.000 melalui kantor pos atau PT Pos Indonesia. Nah, kira-kira ini bantuan apa ya? Dan untuk mencairkan bantuan ini harus bawa KTP dan juga harus download aplikasi PosPay. Nah, ini kalau yang nggak punya HP gimana? Nah, nanti akan saya jelaskan dalam video ini ya. Nah, kira-kira bantuan Rp600.000 dari PT Pos atau kantor pos ini bantuan apa ya? Mungkinkah BLT atau mungkin BPNT yang dicairkan dalam bentuk tunai? Nah, karena di tahap 1 kemarin untuk BLT BBM kan dicairkan dalam bentuk tunai bersamaan dengan BPNT. Nah, kira-kira yang Rp600.000 ini bantuan kayak seperti itu atau bukan ya? Nah, nanti akan saya bahas dalam penjelasan video ini. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, saya dalam menjelaskan dalam video ini saya akan memberikan beberapa kabar, info terkait mengenai yang pertama itu nanti kita akan mengupdate kabar pencairan bantuan PKH tahap 4 dan juga BPNT alokasi bulan Oktober, November, Desember, ada BLT BBM juga dan bantuan sosial yang lainnya. Nah, sebelum itu ini saya akan memberikan info juga nanti terkait mengenai bantuan yang cair hari ini, hari Minggu ini padahal hari libur ya. Tapi ada bantuan yang cair sampai hari ini juga tidak mengenal hari libur. Sabtu Minggu ini tetap bisa dicairkan bantuannya. Dan bantuan ini yang dicairkan itu nominalnya adalah Rp600.000 yang diterima penerima manfaat. Dan bantuan ini dicairkan dalam bentuk tunai melalui kantor pos atau PT Pos Indonesia. Nah, kira-kira bantuan apa ya? Sedangkan mungkin yang Sobat YouTube ketahui, yang dicairkan melalui PT Pos itu adalah BLT BBM, yang dulu sempat ada BLT minyak goreng atau BST. Nah, hari ini, bahkan hari Minggu, ini ada jadwal pencairan juga di berbagai daerah di Indonesia terkait mengenai bantuan, dan ini dalam bentuk tunai. Jadi kalau lewat PT Pos itu selalu dicairkan dalam bentuk tunai ya, beda kalau dicairkan dalam bentuk kartu ATM. Nah, itu non tunai namanya. Nah, di pencairan pada bulan ini dan hari ini Rp600.000
Nah, ini nanti akan kita bahas selanjutnya setelah kita bahas info terkait kabar pencairan update terkini ya. Untuk pencairan PKH tahap 4 ini sampai saat ini, sampai hari Minggu ini belum ada kabar SP2D yang turun ya dari pusat. Nah, mungkin di media-media sosial ini banyak yang mengabarkan bantuan PKH cair untuk tahap 4-nya di tanggal sekian. Nah, itu saya rasa merupakan informasi yang tidak benar atau kurang tepat ya. Mungkin dia mengupdate di media sosial seperti Facebook, mungkin itu harapannya, tapi mungkin tebakannya atau mungkin perkiraannya ya wajar-wajar aja sih. Tapi kalau untuk kepastian tanggalnya, ini kayaknya tidak benar. Karena kami pun dari pendamping PKH sendiri untuk pencairan bantuan PKH di tahap 4 ini tidak tahu secara pasti kapan tepatnya tanggalnya berapa, kecuali jika mungkin ada surat yang turun dari Kementerian Sosial dari pusat. Nah, itu pasti kami kabarkan jika memang ada surat yang turun tanggal berapa untuk pencairan PKH tahap 4. Nah, sampai saat ini belum ada kabar sama sekali. Nah, tanda-tandanya itu sudah ada dan sudah muncul ketika kami sudah mengeceknya di SIKNG, di DTKS. Nah, di situ tanda-tandanya adalah di kolom keterangan PKH itu sudah muncul periodenya PKH triwulan 4, Oktober hingga Desember, dan keterangannya itu sudah SK atau calon penerima bansos. Artinya ini ya sudah mulai diproses dari pusat, dari Kementerian Sosial untuk pencairan PKH tahap 4-nya. Dan kemarin juga dalam kesempatan BIMTEK SDM PKH di Jawa Timur, itu Pak Dirjen PLT, Dirjen Linjamsos yang menangani PKH itu sudah memberikan kabar bahagia bocorannya bahwasanya SDM PKH itu harus mengawal tuntas pencairan PKH tahap 4 di bulan November ini. Ya berarti ya di bulan November ini, entah itu minggu keberapa, itu nanti tinggal tunggu kabar aja dari pendampingnya masing-masing sampai SP2D-nya itu turun ke para pendamping. Nah, untuk BPNT sendiri, bahkan di DTKS, di SIKNG, itu keterangannya itu masih bulan September. Ya, untuk keterangan bulan Oktober, November, ini masih belum untuk BPNT-nya. Tapi kalau perkiraan saya, ya 2 bulan Oktober dan November itu kemungkinan besar akan dicairkan di bulan November ini. Jadi langsung 2 bulan. Karena BPNT bulan Desember nanti itu rencananya akan disalurkan bersamaan dengan BLT BBM tahap 2 dalam bentuk tunai. Dan di bulan November ini mulai tanggal 2 kemarin, nah ini info selanjutnya ya, mulai tanggal 2 November kemarin, alhamdulillah PT POS ini menyalurkan yang namanya bantuan Rp600.000 bagi para penerima bantuan subsidi upah untuk tahap 7. Dan targetnya ini adalah 3,6 juta penerima di tahap 7 ini. Jadi disalurkan mulai tanggal 2 November kemarin. Ini penyalurannya melalui PT POS. Nah, bantuan subsidi upah atau bantuan BLT gaji ya, yang bagi karyawan, buruh, ini yang bergaji maksimal 3,5 juta rupiah dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, itu syaratnya ya, syarat utama. Nah, ini sebagian besar ini sudah tersalurkan bantuannya, sudah diterima mulai tahap 1 hingga tahap 6, dan kebanyakan memang penyalurannya itu lewat Bank Himbara, BRI, BTN, BNI, Mandiri. Tapi yang tidak punya Bank Himbara ini juga bisa mencairkannya di PT POS. Nah, untuk tahap 7 kemarin itu targetnya 3,6 juta penerima dan sebagian disalurkan melalui PT POS Indonesia. Dan untuk PT POS Indonesia ini karena penyaluran BSU ini untuk karyawan buruh, nah untuk hari Sabtu dan Minggu, mulai Senin sampai Minggu ini tetap buka khusus untuk penyaluran bantuan subsidi upah ya. Nah, kalau yang tidak lewat Bank Himbara itu gimana cara pencairannya? Nah, ini bukanya itu mulai jam 8 pagi hingga jam 8 malam ya. Sampai hari ini pun ada daerah yang tetap menyalurkan bantuan subsidi upah
mulai pagi tadi hingga jam 8 malam ini. Dan kalau untuk pencairannya lewat PT Pos itu ya cukup mudah, membawa KTP penerimanya, kemudian lewat aplikasi PosPay penerimanya itu nanti akan bisa mencairkan bantuan Rp600.000 BSU tersebut lewat PosPay ya, lewat PosPay dengan download di Play Store aplikasi PosPay. Kemudian sebelumnya itu harus mengecek ya apakah sudah terdaftar atau sudah tersalurkan bantuan BSU-nya di bsu.kemenaker.go.id. Nah, nanti di dalam penyaluran atau pencairan BSU ini nanti menyiapkan KTP, kemudian di dalam aplikasi PosPay itu ada jenis bantuan, siapkan eKTP, ambil foto, dan kemudian tombol kamera itu hasil foto eKTP harus jelas agar terbaca oleh sistem. Kemudian ambil ulang foto apabila foto eKTP buram atau tidak terbaca oleh sistem. Nah, kemudian lengkapi dengan data pribadi penerima, NIK, kemudian lanjutkan sebagai catatan jika NIK dan data lain yang sudah diinput sudah sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker. Nah, itu nanti akan menerima QR Code, akan tampil pada aplikasi PosPay. Nah, jika NIK dan data lain yang diinput tidak sesuai dengan data NIK tidak terdaftar sebagai penerima BSU. Nanti QR kodenya itu silakan ditunjukkan ke petugas posnya untuk mencairkan dana BSU-nya. Sementara itu untuk penerima BSU yang tidak memiliki HP, itu nanti petugas akan membantu melakukan pengecekan NIK melalui aplikasi Danom Satuan. Kemudian QR kode di scan petugas menggunakan aplikasi Pos Giro Cash. Nah, itu ya. Jadi bisa untuk yang punya HP maupun yang tidak punya HP. Nah, jadi itu ya. Jadi penerima BSU ini juga untuk para keluarga atau warga, buruh atau karyawan yang sudah saya sebutkan tadi syaratnya yang menerima juga bukan penerima bantuan BPNT dan PKH. Nah, ini ya yang dapat bantuan Rp600.000. Jadi bukan BLT BBM tahap 2 atau bukan BPNT yang Rp600.000, yakni bantuan subsidi upah. Demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.